Halo, apakah ini manajemen properti? Saya Cheng Ziwan dari Doherty Capital. Karyawan. Di perusahaan kami. Ya. Ya. Tolong tunggu sampai dia pulang 10. Mengunci pintu. Terima kasih untuk Kerja kerasmu. Selesai. Bos, kamu lembur. Benar. Aku lembur. Baiklah, aku suka. Setelah pulang. Kenapa kamu juga lembur? Aku tidak membayarmu lembur. Aku. Kurasa kerja keras bisa menutupi kekurangan bakat. Aku harus senang. Perusahaan. Punya karyawan sepertimu. Hanya saja jangan sedih. Untuk karyawan sepertiku. Sebenarnya, dalam hidup seseorang, di tahapan yang berbeda, seseorang melakukan hal yang berbeda, dan menanggung konsekuensi yang berbeda. Ada beberapa hal yang Tidak perlu kamu pikirkan. sudah cukup malam sekarang. Apa? Kamu mau aku antar pulang? Tidak, aku masih harus menemui Nona Sin. Sin Lee, Mungkin tidak ingin melihatmu. sekarang. Aku akan memberikan dokumen ini langsung padanya. Aku akan tunjukkan sesuatu. Jika kamu benar harus menemuinya, jika dia bilang begitu, aku bisa mengantarmu. Tapi, Kamu mungkin tidak puas. Dan hasilnya, jadi kenapa kamu tetap pergi? Hei, Lauli, jemput aku di bawah dalam 10 menit. bos. Aku hanya penasaran. Kenapa kamu tidak menyetir sendiri? Aku tidak punya SIM Cina. Nona Sin ada di sana. Kenapa aku tidak menyangka? Nona Sin,
seperti ini saat di luar. Dia bahkan lebih hebat. Hei, Tuan Xin, Ada apa? Aku? sudah menyelesaikan rencana analisis untuk Rixin Technology. Apa itu? Rencana analisis untuk Rixin Technology? Aku sudah menyelesaikannya. Kenapa kamu tidak melihatnya? Ini waktu pribadiku sekarang. Aku tidak punya kewajiban untuk bekerja sama dengan pekerjaanmu. Kita bicarakan. Saat bekerja, Aku tidak ingin memujimu karena kerja lembur. tentu itu kebebasanmu. Tapi aku merasa itu terlalu. Xin di sini. Ayo kita pergi. Sudah sangat malam. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri. Aku sudah cukup merepotkanmu. Tidak ada bus yang beroperasi semalam ini. Aku akan naik taksi pulang. Kamu mau naik taksi? Tuan Cheng, apa aku sematerialistis itu di hatimu? Sampai jumpa besok. Selamat malam. Kenapa? Shen Ho. Minum begitu banyak? Apa kamu? Barusan dan aku tidak menjawab. Aku memutuskan sendiri. Aku pikir kamu sibuk. Jadi aku tidak berani meneleponmu. Ayo, bangun. Bangun. Aku akan ambilkan segelas air madu untukmu. Xiao, kamu tahu nggak? Mencampur bir dan minuman keras putih bikin aku hampir muntah. Untungnya, kontraknya sudah ditandatangani. Sudah kerja keras. Asalkan Aku bisa mendengar suaramu dan melihatmu saat aku membutuhkanmu. Itu sama sekali tidak sulit. masih sulit. Ya, sulit. Jangan khawatir. Xiao. Cepat atau lambat, ibu pasti akan setuju untuk membiarkan kita bersama. Aku harus membuktikan padanya bahwa hubungan kita bisa bertahan menghadapi segala rintangan. Kenapa kamu begitu yakin? Karena nenekku awalnya tidak setuju dengan ibuku dan ayahku bersama. Tapi akhirnya mereka tetap bersama. Benarkah? Nenek dan kakekku adalah petani. Dan ibuku tidak pernah kuliah.
Ayahku lahir di kota besar, menjadi mahasiswa serius, dan akhirnya menjadi PNS. Saat mereka berusia 26 tahun, mereka mengabaikan keberatan nenek dan kakekku dan diam-diam mencuri buku catatan keluarga, mendaftarkan pernikahan mereka, dan akhirnya melahirkan calon suamimu di masa depan. Kamu bilang, ibuku juga pernah mengalami ini. Bagaimana dia bisa menjadi persis seperti nenekku dulu? Tapi aku yakin dia pasti akan menemukan solusinya. Mereka tidak menyerah saat itu. Aku adalah anak mereka. Jadi bagaimana mungkin aku menyerah? Xiao, kamu tidak percaya. Aku percaya. Semuanya akan baik-baik saja. Dan aku ingin berusaha bersamamu. Xiao, ibuku pasti berpikir aku masuk perusahaan. Karena kamu. Jika kamu pergi sekarang, mereka pasti berpikir bahwa aku tidak bisa bertahan. Kali ini, aku harus membuktikan pada mereka bahwa aku serius untuk bekerja keras. Xiao, apa? Kamu pikir ibumu tidak menyukaiku? Kamu bahkan belum memberitahuku. Seperti apa ibumu? Apakah dia akan menyukaiku? Apakah dia akan menyukaimu? Benarkah? Ketika aku bertemu ibumu, aku akan membawa banyak hadiah. Aku akan mengajaknya periksa kesehatan untuk melihat kondisinya. Aku juga akan mengajaknya jalan-jalan dan traveling. Aku Baik-baik saja. Sudah larut. Besok kamu masih harus bekerja. Kamu bisa tidur di sini malam ini. di mana aku harus tidur? Aku akan Tidur di sofa. Aku mau cuci muka. Sudahkah kamu memberitahunya tentang ibumu? Apakah Shen Hou tahu tentang itu? Jadi kalau kalian berdua berkumpul, pasti akan sengsara. Kalian akan sangat menderita. Aku sudah mengalaminya. Kamu paham apa yang kukatakan? Hei, Bibi Tian. Xiao Chen, ada hal buruk. Terjadi lagi pada ibuku. Ibumu punya banyak utang. Dan debt collector sudah datang ke rumahmu. Mereka menyeret ibumu sampai ke rumah dari tempat mahjong itu. Dan mengacaukan rumahmu. Aku tahu. Aku tahu. Kenapa? Kamu berbicara dengan nada yang sama seperti ibumu? Ibumu juga. Terlihat santai saja. Rumahmu. Sudah jobrak-abrik. Rentenir bilang. Mereka kasih waktu 2 hari lagi untuk keluargamu. Kalau ibumu tidak bayar utang. Mereka akan patahkan jarinya. Berapa utang ibuku? Sepertinya 160.000. Aku tahu. Bibi Tian. Kamu. Tolong jaga ibuku sekarang. Aku akan cari cara urus uangnya. Oak. Terima kasih. Ya ampun, apa masalahnya dengan 160.000?
Xiaochen. Baik-baik saja. Li Hui, aku harus keluar. Zara, tolong minta izin. Antanya. Terima kasih. Ada. Apa? Selamat. Pagi. Dia libur kerja. Apa yang baru saja kamu katakan? Ayo pergi. Hai, Xiao Xiao. Kenapa kamu di sini? Apakah Shen Hou ada di perusahaan? Ya, ada apa? Dia tidak pergi ke toko hari ini? Dia bilang akan pergi. Tapi dia mabuk saat menandatangani kontrak dengan klien. Tadi malam, sekarang dia sedang berbaring. Terima kasih. Aku akan pergi menemuinya. Apakah itu Xiao Shen di kantor? Dia sedang tidur di kantor. Jangan bicara lagi. Dia sepertinya berubah belakangan ini. Dia sangat aktif dalam bisnis. Benar? Dia hampir menjadi pekerja teladan. Menyerap me. Ini adalah langkah yang diperlukan bagi seorang sales, tapi berbeda untuk Shen Hou. Dia tidak perlu melalui semua ini. Untuk membuktikan atau mengubah dirinya, dia adalah seorang manajer. Yang melakukan ini adalah membuang masa mudanya, Membuang hidupnya, dan merusak dirinya sendiri. Di kuartal terakhir, dan analisis serta ringkasan yang sesuai telah diberikan kepada semua orang. Jadi sekarang, izinkan Li Hui Untuk menjelaskan kepada kita. Oak, Kak Shinley. Bisa lihat dari informasi di tanganmu bahwa departemen kita telah membuat beberapa perkembangan di bidang internet kita dan bidang ekonomi berbagi di kuartal terakhir. Sejauh ini, sudah ada 13 perusahaan, termasuk dalam sepeda kuning bersama yang sering dilihat. Dan Powerbank or an I. Kami sudah membawa mereka. Ke dalam tim kami, jadi. Maaf, tolong. Ample Pank Island. Dan lanjutkan. Ada 13. Halo. Secara total. Halo. Ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Keluarga yang berutang 160 ribuan kepada seorang, dan mereka datang ke rumah mereka dan membuat keributan yang cukup besar. Saya baru saja berencana untuk pergi melihat. Oke, jangan buru-buru. Saya akan memikirkan cara. Oak. Itu saja. Kami sangat di bawah kami bisa mewujudkannya. Setelah proyek ini selesai. Kesenangan bahwa kami masih memiliki hal-hal ini di belakang kami. Termasuk aspek orang. Chang. Oak. Oak. Sebenarnya, Blockchain. juga sangat populer.
Saat ini, kami telah melakukan beberapa pekerjaan. Apa itu? Saya akan mengirimkannya ke semua orang nanti. Di atas adalah laporan hari ini. Search engine tidak terlalu puas dengan pekerjaan kami di kuartal terakhir. Hasil di kuartal terakhir bagus. Hari ini, Tuan Cheng. Dan saya akan mentraktir Anda dengan teh sore. Terima kasih, Tuan Kiao dan Tuan Cheng. Oke, mari kita akhiri hari ini. Rapat di sini, saya harus pergi dulu. Terima kasih atas kerja kerasnya nanti. Take saver, silakan. Terima kasih, Tuan Cheng. Ayo pergi. Ini langsung saya akan lihat email saya langsung. Dan kemudian saya akan mengirimkan Informasi klien. Tolong hubungi saya jika ada yang dibutuhkan. Halo, Wei Tong. Hello, Xiao Chen. Apakah kamu punya uang yang tidak terpakai? Bisakah? Kamu pinjamkan saya sedikit. Aku akan memberimu apapun yang kamu mau. Ini agak banyak. 160.000. 160.000. Apa kamu yakin bilang? 160.000. Aku. Jelisa. Apa? Ini mendesak. Aku ingin bilang, kalau kamu tidak buru-buru. Aku akan mencoba membantumu dengan uang. Tapi kamu juga tahu aku tidak punya pekerjaan. Jadi tabungan sedikit yang aku punya bahkan tidak. 10 dari yang kamu minta. Xian, ada sesuatu terjadi padamu. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Sudahkah? Kamu beritahu Shen Hou? Aku tidak ingin dia tahu. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan membantumu mencari solusi. Tapi aku tidak yakin. Aku bisa membantumu. Terima kasih banyak. Aku tidak menyangka kamu. Jarang mengganggu. Dan sekarang aku di sini untuk urusan besar seperti ini. Aku hanya bercanda. Aku akan membantumu mencari solusi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Tuan Cheng. Awang aku turun untuk membeli secangkir kopi. Dan melihat sosok yang terlihat sangat mirip denganmu. Jadi aku datang untuk melihat. Aku tidak menyangka benar-benar kamu. Sekarang aku sadar bahwa apa Yang kamu katakan itu benar. kepahitan dalam hidup adalah bagian dari kehidupan. Jika kamu tidak bisa menghindarinya, maka belajarlah untuk merasakannya. Sebenarnya ada kelanjutan dari kalimat ini. Kamu ingin tahu? Hanya setelah merasakan kepahitan, kamu bisa merasakan keindahan sejati dari hidup. Maksudku adalah jika kamu ingin mencapai kemakmuran, kamu harus terlebih dahulu Ditempa oleh kesulitan. Ini semacam motivasi ya. Ada apa? Masalah hubungan atau kejadian keluarga. sesuatu yang besar bisa membuat workaholic sepertimu Melewatkan kerja. Hanya ada beberapa hal besar yang bisa terjadi padamu. dan tidak sulit untuk ditebak. Aku benar-benar butuh uang. Sekarang, Berapa yang kau butuhkan? 160.000. Ini urusan keluarga. Sudah, Kau hubungi Shen Hou? Shen Hou baru mulai bekerja sekarang. Jadi dia pasti tidak punya uang sebanyak itu. Jika aku hubunginya, dia pasti akan meminta ibunya untuk itu. Jika dia pergi ke ibunya, maka itu benarkah? Apa yang dikatakan ibunya?
sial. Aku tidak mau mengaku kalah. Sepertinya kamu tertipu lagi. Apa maksudnya? Pilihanmu, menang atau kalah sekarang. Tergantung pada apa yang Ibu Shenhou Katakan padamu hari itu. atau pada Apakah kamu akan menyeret Shenhou ke bawah? bagaimana atau rasanya. Tidak di sini. Kamu dan Shenhou. Berasal dari dua Dunia yang sama sekali berbeda. ketika duanya ini Bertemu. Mereka pasti akan saling memengaruhi. jurang yang tak terdamaikan dalam kenyataan akan membentuk bayangan. Dan tekadmu untuk saling bertoleransi adalah cahaya yang bisa menerangi bayangan itu. Apakah kegelapan yang menutupi cahaya? Atau cahaya yang menerangi kegelapan? Itu tergantung seberapa kuat cahaya. Itu. Jadi, Siapa Shenhou bagimu? Apa? Yang kamu katakan sekarang terlalu abstrak. Pikiranku sedikit bingung sekarang. Aku lebih peduli tentang di mana aku bisa mendapatkan 16 kotak itu. Bagaimana jika aku bilang, aku bisa meminjamkannya padamu? Kenapa? Mungkin karena kebetulan aku kaya. Tidak. Maksudku adalah kamu ada bertanya apa yang kamu lakukan dengan 160.000 yuan itu. Kamu langsung bilang akan memberikannya padaku. Kamu sangat percaya padaku. Aku bos dan kamu karyawan kan? itu dari Tanggung jawabku sebagai bos. untuk membuat karyawanku Bekerja tanpa gangguan. Tapi hubungan kerja hanya sementara. Tidakkah kamu takut aku mungkin kabur? Jangan lupa, aku tahu di mana rumahmu. Kecuali kamu tidak pernah pulang. Aku akan menemukanmu cepat atau lambat. Jadi, aku tidak akan menunggu sampai kamu harus datang ke rumahmu untuk menagih utang. Jadi saya saat ini setelah adalah 8.600 yuan. Jika kamu memotong 5.000 yuan setiap bulan, secara cicilan, saya bisa melunasinya dalam 3 tahun. Kamu tidak. sudah memikirkan metode pembayaran dengan sangat hati-hati. Jadi apa yang harus saya khawatirkan? Tapi saya tidak berpikir itu. Akan memakan waktu. Kamu butuh lunasnya, bukan kamu bertanggung jawab untuk Analisis proyek di Rixin Technology sekarang, jika kontrak berhasil ditandatangani, kamu bisa. mendapatkan komisi. Ada juga bonus akhir tahun. Di akhir tahun, yang seharusnya mencapai 6 digit. Sebenarnya, 160.000. Bukan jumlah yang sangat besar. Apakah menghasilkan uang semudah itu? Saya mengakui kemampuanmu. Dan memiliki kepercayaan. Pada perusahaan saya sendiri. Dengan bos yang begitu percaya diri. Tekanan untuk membayar utang sepertinya tidak terlalu besar. Anggap saja sebagai Dorongan saya untuk kerjaan di awal. Terima kasih. Tuan Cheng, atas pengakuan dan kepercayaan padaku. Nah, sudah tertunda begitu lama. Sekarang masalahnya sudah diselesaikan. Kamu ingin jika kamu tidak kembali bekerja. Saya benar-benar akan memotong gajimu. Oke. Kamu tidak akan membeli kopi. Kom, Oke. Bos, tolong lihat. Sejujurnya, Saya belum melihat benda kuno seperti ini dalam waktu lama. Meskipun kuno, tapi efektif. Saya akan keluar dulu. tunggu. Spencer, jika kamu pergi begitu saja, orang-orang di perusahaan akan berpikir, Aku memintamu untuk menandatangani kontrak menjual dirimu. Ada pelanggan. Jadi, haruskah aku mengetuk pintu? Kapan kamu mengetuk pintu? Aku akan keluar dulu. Tunggu sebentar. secangkir kopi ini untukmu. Zion, kamu minum kopi. Kamu juga makan es krim? Kamu tahu tidak? Kamu akan sakit perut kalau begini. Setiap kali kamu sakit perut, kamu minta aku ambilkan obat perut. Aku sedih kalau kamu sakit perut. Minum obat perut. Cepat. Air ini hampir siap, pas banget. Aku tidak sakit perut. Makan atau tidak? Mama sudah transfer 160.000 ke kartumu.
Hubungi aku segera kalau sudah lihat. Yan Xiaochen. Kamu pergi kemana? Jangan salahkan aku kalau tidak ingatkan. Selama kamu pergi, kamu dapat hadiah dan perawatan dari Kakak Silly. Kamu tidak minta izin untukku. Aku minta izin, jadi bagaimana mungkin tidak? Aku minta izin sebelum rapat tapi dia bersikap sangat acuh tak acuh. Dan bahkan tidak mengangkat kepala. Aku tahu soal rapat. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Di tengah jalan, Tuan Cheng, Tiba-tiba pergi. Setelah rapat, dia datang tanya aku. apakah aku tahu? Kenapa Yan Xiaen? Minta izin. Apa yang harus aku katakan? Apa kamu ngomong sembarangan dengan Tuan Cheng? Kamu bercanda? Jangan terlalu serius. Aku hanya Tidak tahu kenapa kakak Xin Li sangat. Mengagetkanmu. Tidak ada yang salah dengan itu. Memiliki bos yang ketat adalah hal yang baik. Karena kamu baru saja datang. Aku khawatir kamu mungkin melakukan kesalahan. Penjinggat Rama. Kakak Xin Li dan Tuan Cheng. Memiliki hubungan khusus. seberapa khususnya? Konon katanya. Kakak Xin Li dan Tuan Cheng. Sebenarnya pada 2 hari ketika Tuan. Cheng memulai bisnis di luar negeri, kakak Xin Li menemani dia. Langkah demi langkah, untuk mendirikan Duohe Capital. Tapi setahun yang lalu, Tuan Cheng tiba-tiba memindahkan semua bisnis perusahaan Kembali ke Cina. dan kakak Xin Li. Kembali bersama. Jia. Jadi, dia sudah bersama Tuan Cheng lebih lama. Dibandingkan Tuan Kiao. Jangan lihat posisi Tuan Kiao, lebih tinggi dari kakak Xin Li. Dia masih merasa dikuasai. Ketika melihat kakak Xin Li. Kenapa kamu tidak menandatangani? Yang satu ini. Tidak tepat, aku tidak peduli, kamu harus menandatangani. Ada juga informasi dalam. Kakak Xin Li dan Tuan Cheng. Sama-sama mengaku lajang. Tapi, kakak Xin Li tidak hanya tahu kata sandi rumah Tuan Cheng, tapi juga sering menginap di rumah Tuan Cheng. Jadi, Semua tanda menunjukkan bahwa kakak Xin Li dan Tuan Cheng adalah kisah cinta rahasia kantor. Yang legendaris. Apa itu kisah cinta rahasia? Apakah ada sesuatu yang mereka tidak bisa umumkan? Tuan Cheng mungkin ingin menghindari kecurigaan Camel Piker, perusahaan penuh dengan orang dan masalah. Saudari Xin Li tidak mencari status resmi. Dia hanya ingin diam-diam berada Di samping Tuan Cheng. Kalau dipikir-pikir, menjadi penyihir itu tidak mudah. Yan Xiaochen. Apa kamu tahu sesuatu yang lain? Apa yang bisa aku tahu? Cepat katakan, cepat. Katakan padaku. Aku mohon, kakak. Pikiranku sekarang kacau. Kamu masih di sini menggosip denganku. Bisakah kamu diam sebentar? Ini, Hanya ada, kenapa kau sekali? Cepat dan kembali. Bekerja. Dah? Jangan khawatirkan itu. Shen Hao. Lihat siapa yang datang menemuimu. Ibu, kenapa kamu di sini? Tuan Hao. Kalian bicara dulu. Aku ada banyak untuk menjadi peran lagi. Kamu pergi dan sibuklah. Ibu, aku tidak sengaja malas. Aku keluar dengan Paman Liu untuk membahas proyek. Kemarin, aku benar-benar lelah. Aku tahu. ibu tidak bermaksud menyalahkanmu. Ibu hanya kasihan. Carlo, kamu Sudah banyak memujimu di belakangmu. kalau kamulah Berbaringlah sebentar. Ibu,
Aku pasti akan bekerja keras. Jadi jangan lupa. Apa yang kamu janjikan padaku hari itu? Ibu berjanji memberikan utang. Yan Shaochen. Ayo, duduklah. Bodoh. Kamu sangat setia padanya. Apakah kamu pikir ini sepadan? Tentu saja sepadan. Ibu. Maksudmu apa? Aku beritahu kamu. Beberapa hari lalu, aku tidak sengaja bertemu Yan Xian di lantai bawah tempat dia bekerja. Dan melihatnya. Dia tidak sengaja memberitahu bos mereka, Ching Ziyuan, bahwa dia mengenalmu. Kamu bilang mereka perusahaan besar. Kenapa mereka mau mempekerjakan seorang gadis kecil, tanpa ijazah, dan tanpa pengalaman kerja? Aku merasa seperti dia bersama bosnya. Hubungan mereka tidak biasa. Nok, dia tidak sesederhana yang kamu katakan. Menjadi? Ibu. Aku tidak berpikir ini kebetulan. Apa kamu menemukan Yan Xian? Apa yang kamu katakan padanya? Apa yang aku katakan padanya? Kalau begitu aku juga harus bertanya padamu. Apa yang dia katakan padamu tentang aku? Dia tidak akan sampai putus asa. Menabur perpecahan antara kita ibu dan anak di belakang kita. Aku beritahu kamu. Ibu, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Aku sudah bilang bahwa Xiao bukan tipe. Orang yang kamu bayangkan. Aku lebih mengenalnya daripada kamu. Ibu, aku sudah melihat banyak orang. Dalam hidupku, kamu benar-benar sudah terhipnotis olehnya. Ibu, aku sudah tulisnya bahwa selama aku sudah membuat tekadku jelas, aku akan setuju untuk menikah. Aku bersama Xiao, kan? Itu benar. Sebelumnya, Aku ingin setuju dengan. kamu. Tapi bukan berarti Aku akan membiarkanmu bermalam di tempatnya. apa yang kamu sebut kerja keras adalah menemani klien. Dan minum setiap hari. Tapi, Kamu tidak tidur di malam hari. Kamu tidak bangun siang hari. Jadi, kamu lari ke tempat paman Liu untuk tidur sebentar. Apa yang kamu anggap ini? Kamu tidur saja. ingin dan datang kapan saja. Katakan padaku. Berapa lama kamu bisa bertahan seperti ini? Kamu akan merusak tubuhmu dulu. Jadi, Aku secara resmi memberitahumu bahwa aku sudah berubah pikiran. Mulai sekarang, kamu tidak perlu pergi ke departemen untuk menjalankan bisnis apapun. kembali ke markas. Dan belajar manajemen dariku. Bagaimanapun, perusahaan akan diserahkan kepadamu. Di Masa depan. Ibu mengatakan sesuatu. Bagaimana kamu bisa mengingkari janjimu? Ibu, kamu adalah bos perusahaan besar. Bagaimana bisa tidak menepati janji? Apa yang akan dipikirkan orang lain jika ini tersebar? Kamu bisa sekali dengan Yan Xian, dan kamu belum belajar hal lain. Tapi kamu sudah belajar. untuk menuduh ibumu, Nah, baiklah, kalau begitu, sebagai bos perusahaan, aku akan memberitahumu. bahwa seseorang seperti Yan Xian, bahkan sebagai karyawan biasa, memiliki masalah karakter. Apa ini? Lihat, ini yang judi berikan padaku. Laporan pengeluaran, Sejak Yan Xian bergabung dengan perusahaan, penuh dengan penipuan. di hadapan fakta yang tak terbantahkan ini, Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Ibu. Dengar kata-kata ini dengan telingaku sendiri. Aku sama sekali tidak percaya. Jika itu datang dari mulutmu. Aku percaya. Apa yang dikatakan? Lalu bagaimana denganku? Apakah dia mengenal Xiao Xiao lebih baik dariku? Selain itu, laporan pengeluaran ini bisa diubah sesuka hati. Apa yang ini buktikan? Ibu. Aku pikir kamu mengerti aku. Aku pikir kamu ada di pihakku. Tapi sekarang, aku memberitahumu. Aku masih berpegang pada pendapatku. Tidak peduli apa yang kamu katakan atau lakukan. Aku tidak akan berpisah dengan Xiao Xiao. Baik, maka aku juga akan memperjelas posisi kami. Tidak peduli apa yang kamu katakan atau lakukan. Ayahmu dan aku sangat tidak setuju dengan. kamu bersamanya. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari perusahaan. Ibu, jangan lupa bahwa aku tidak pernah ingin datang ke sini. Yang terhormat Nyonya Hou. Dengan ini aku memberitahukan bahwa aku mengundurkan diri. Shen Hong, aku ingin mengingatkanmu bahwa orang tidak boleh impulsif. Impulsif adalah setan. Jangan, Menyesali keputusan yang kamu buat. karena impulsif seumur hidupmu. Ibu,
Aku bersumpah. Tidak hanya aku tidak akan menyesal. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku bisa bertahan hidup tanpamu. Dan aku akan hidup lebih baik. Camu. Bukan ini proyek perusahaan ayahmu? Kamu sudah berubah kepribadianmu. Kenapa? Kamu beli begitu banyak anggur? Aku sedang bad mood, jadi Temani aku minum. Minum anggur apa sih di siang bolong begini? Lalu akan berangkat. Cari kakak iparmu. sana. Kenapa malah cari aku? Lagi pula, aku belum nemu cara. Sebentar bilang, ini, Apa itu? aku berhenti kerja. Kalau gitu, Jangan bilang-bilang ibumu. Bu, aku kira kalian berdua akhirnya bahagia setelah semua kesulitan. Siapa sangka kalian berdua sial banget. Camel, harus selesaikan konflik keluarga dulu. Baru bisa pacaran. gimana aku harus? Tentang ini, Jujur ayah, kamu. Bertengkar sama ibumu. Karena dia. Kom, Keren banget tuh. mungkin kakak iparmu bakal tersentuh. Sampai kasih kamu anak lagi. pergi sana. Maaf, aku harus ngingetin kamu. Sekarang, Kamu udah nganggur. dan bertengkar sama keluarga. Jadi kamu harus hati-hati. Maksudku apa? Itu yang udah aku. Peringatin sebelumnya. Pikirkan baik-baik. Walaupun kakak iparmu mencintaimu lebih dari emas. Dia sekarang, Bekerja di perusahaan Cheng Ziwan. dan kamu tidak tahan dengan tatapan serakahnya. Jadi Presiden, jangan bodoh. Bagaimanapun, aku sudah memperingatkanmu. Xiao-xiao, apakah kamu merindukanku? Masuklah. Xiao-xiao, kenapa kamu sedang mengemasi barang? Kamu tidak akan memberitahuku lagi. Ya, Jika aku berkata pamit, aku hanya akan membawa beberapa barang ini. itu. Karena terakhir kali kamu tiba-tiba menghilang. Dan aku mengalami trauma. Kenapa? Kamu mengemasi pakaian. Aku harus pulang karena urusan kerja. Pulang. Aku akan ikut denganmu. Tidak perlu. Kamu masih harus bekerja. Tidak baik selalu meminta cuti. Xiao-xiao. Aku sudah berhenti kerja. Begitulah keadaannya. Xiao-xiao. Ibu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Tolong abaikan saja. Aku tidak tahu kenapa ibuku tiba-tiba menjadi seperti ini. Apakah kamu yakin tidak ingin kembali? Jika aku masih tetap di perusahaan dan menerima gaji dari perusahaan, aku tidak soal ibuku. Bekerja. Kamu menemukanku. Cukup berbakat. Tidak dua. Jika aku bisa bertahan 1 atau 2 tahun lagi dan mendapatkan modal yang cukup, aku akan memulai bisnis sendiri dan membawa Yushen bersamaku. Xiao-xiao. Jangan khawatir. Aku sudah benar-benar memikirkannya. Ada banyak pekerjaan, tapi hanya ada satu kamu. Jika aku kehilanganmu,
yang persis seperti kamu. Jadi, aku akan mendukung keputusanku kali ini. Kamu tahu, aku akan selalu ada di sampingmu. Kamu bahkan tidak tahu itu. Sebelum aku datang padamu, aku tidak tahu bagaimana memberitahumu. Sampai aku melihatmu, aku tiba-tiba punya keberanian. Kamu tahu kenapa? Karena aku tiba-tiba menyadari bahwa hubungan antara kita harus yang paling murni dan nyata, tanpa sedikit pun keraguan. Aku akan pulang ke kampung halaman besok. Jika kamu mau, kamu bisa pulang bersamaku. Sungguh, Jika kamu tidak mau pergi, ya, aku sedia. Aku sudah membawa semua barang. Aku bisa pergi kapan saja. tidak bisa dibandingkan di sini. Makanannya dan akomodasi mungkin tidak terlalu bagus. Dan ibuku punya sifat yang buruk. Xiao Xiao. Sejak aku bilang aku akan pulang ke kampung halaman bersamamu, aku sudah siap untuk menghadapi apapun. Ayo, kita belanja bahan makanan. Paman, kamu main catur? Halo, Paman dan Bibi. Bibi. San, Sudah kembali, Paman sudah kembali. Halo, Paman dan Bibi. Xiaochen, Oak. oke, tidak apa-apa, ibu kecil. Kecil. Ibu, tunggu sebentar. Ibu, Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke rumahku? Untuk menagih utang. Aku. Bukan orang jahat. Aku. Kamu pencuri? Tidak, tidak. Kamu seorang. Pencuri. Bukan pencuri. Tangkap. Pencurinya? Aku bukan pencuri. Tangkap pencurinya. Benar-benar bukan pencuri. tangkap. Pencurinya bukan. Pencuri, orangku. Sendiri. Ibu, tadi kamu pergi kemana? Aku pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Apa? Keterangan. Yang harus aku buat, kelompok itu datang untuk membuat masalah. Apakah kamu belum melakukannya? Mereka Datang ke rumahku pagi-pagi sekali. Lu Qingfang. Keluar dan bayar utangmu. Lu Qingfang. Lu Qingfang. Kenapa kamu berisik sekali? Ini masih pagi-pagi sekali dan Kamu tidak punya tidur. Kenapa kamu? Bisa, kamu masuk. untuk menagih utang. Siapa lagi yang kamu sakiti? Masuk. Lu Qingfang. Hari untuk melunasi utang sudah tiba. Jika kamu tidak melunasi utang, jangan salahkan aku. Kalau aku kasar, Tulis sesuatu di sini. Kamu, Preman Gizzard. Aku peringatkan kamu. Kamu Bao. Preman Lu Qingfang. Kamu. Preman Bao. Kamu Preman Bao. Berani-beraninya mengecat di depan rumahku. Kamu akan mati. Kamu tidak datang. Untuk meminta yuannya. Kalau kamu berani, rem tanganmu. kamu terlalu sombong. Lu Qingfang. Wajar saja debitur membayar. Hari untuk membayar kembali telah tiba. Jika kamu tidak membayar kembali, Aku akan merobohkan rumahmu. Bagus. Oak. Ayo. Ini bukti untuk kantor keamanan publik. Aku sudah menghubungi 110. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Ayo. Lu Qingfang. pergi. Ambil telepon wanita itu. Antaku.
Kamu berani sekali, Liu Qingfang. Tunggu aku. Aku akan kembali. Aku. Hampir. Terganggu. Dan polisi muncul sebelum aku selesai menelepon. Kamu belong. 3 orang jahat ini pantas ditangkap. Jadi aku membayar 40.000 yuan. Dan sisa 120.000 yuan semuanya di sini. Tidak. Apa yang terjadi? Ibu. Dan Xiao Xiao. Alasannya, kenapa tidak memberitahuku? Siapa kamu? Kamu. Terus memanggilku ibu. Kenapa aku tidak ingat? Punya anak sepertimu. Halo, Bu? Bukan. Bibi. Halo. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Shen Hou. Sandian Shui, yang memiliki karakter untuk Shen Wang Hou. Jiang Xiang. Dia pacar saya. Bibi. Sudah sibuk sejak pagi. Apakah Anda lapar? Saya akan membuatkan Anda sesuatu untuk dimakan. Saya lapar, tapi tidak ada apa-apa. Di rumah. Kami bisa membelikan Anda sesuatu. Ayo pergi ke pasar sayur. Dan memberikan Anda sesuatu untuk dimakan. Ya. Bibi, kami pergi dulu. Ya. Ada apa? Di mana ibumu berhutang? Apakah dia berhutang ke rentenir? Kenapa kamu tidak melapor ke polisi lebih awal? Saya hanya takut sesuatu mungkin terjadi padanya. Jadi saya tidak berpikir terlalu banyak. Dari siapa dia? Meminjam uang. Saya meminjam dari Cheng Jiwan. Cheng Ziwan. Kenapa kamu tidak datang ke saya? Saya datang. Bisa berjalan dalam waktu singkat. Bukankah kamu masih harus pergi ke ibumu? Kalau begitu, saya bisa pergi ke Yushen. Bahkan jika saya meminjam uang dari Cheng Jiwan. Maaf, saya tidak menolak untuk membayarnya kembali. Bagaimana kamu bisa membayar saya kembali? Saya masih memiliki lebih dari 10.000 yuan tabungan ditambah gaji bulanan saya. Harus membayar gaji. Gimana ini? Alih-alih memotong. 40.000 yuan. Dari gajimu, aku bantu bayar. Kembali. Jangan. Minta uang ke ibu. Jangan khawatir. Dengan hubunganku dan ibu sekarang. Kamu pikir, dia bakal kasih kalau aku minta? Jual ikan. Ikannya segar nggak? Seeger. Dek. Mau beli apa? Bayam. Ayo beli sayur. Kok bayam ini cuma? 3 yuan? Bisa kurang nggak? Bayammu kurang segar. Kamu masih kecil, tapi jago nawar ya. Oak, 3 yuan ya? 3 yuan. Oke. Ngomong-ngomong, kenapa ibu pinjam rentenir? Aku belum nanya. Kamu, Lagi kalah main mahjong ya. Kan? Nggak nyangka. Mau. Ya atau nggak? Jangan cuma diam di sini, kamu. Ganggu dagang gangku. Terima kasih. Mau beli sayur? Ini berapa per kilo? Ini 8 yuan. Aku beli banyak. Xiao Chen, kapan pulang? Sudah ke rumah? Gimana ibumu? Rentenir itu datang ke rumah kami. Lagi, ada polisi dan mereka semua ditangkap. Ibuku juga udah bayar 40.000 yuan dan dicatat. Aku baru aja pulang bawa pengakuanku. Ini tadi nyaris aja. Bagus. Bibi Tian, apa? Ibuku minjam uang dari rentenir. Karena dia Kehilangan? Main mahjong pakai uang asli belakangan ini. Apa ibumu tidak memberitahumu? tidak. Dia ditipu oleh seorang teman. Orang itu baru mulai main mahjong dengan kami. Kali ini dia selalu kami minum teh atau semacamnya. Dia sangat dermawan dan sepertinya cukup kaya. Jadi ibumu mengetahui platform investasi apa yang dipakai orang itu untuk menghasilkan uang. Orang itu melihat ibumu tertarik, jadi dia ingin ibumu juga berinvestasi. Bilang itu mungkin membantu dia mengoperasikan. Beberapa platform investasi. Itu penipuan. Mereka hanya akan kabur dengan uangnya. Ibumu mulai dengan investasi kecil, tapi untungnya cepat berlipat ganda.
Dia pikir harus investasi lebih banyak dan dapat lebih banyak. Jadi dia berpikir untuk meminjam uang dari kami. Tapi, uangku tidak ada di tanganku, jadi aku benar-benar tidak bisa membantunya. Itu sebabnya, dia berpikir untuk meminjam uang dari rentenir. Tapi dia tidak menyangka, platform itu adalah penipuan. Ibumu meminjam 40.000 yuan dari rentenir, tapi dia tidak dapat sepeser pun. Dari platform itu, akhirnya rentenir menggandakan bunganya dan menjadi 160.000 yuan. Jadi orang itu, mereka datang untuk menagih utang. Ibu selalu percaya pada hal seperti ini yang bisa paksa. Buktinya, aku bertukar ini. Bisa, apa yang akan terjadi? Xiao Chen, jangan salahkan ibumu. Sebagai orang tua, aku mengerti perasaannya. Dia ingin mencari lebih banyak uang. Sebenarnya, dia ingin membantu. Mengurangi sedikit beban. Dia pernah bilang padaku bahwa sangat sulit bagimu untuk hidup sendirian di kota besar seperti Shanghai dan Tidak mudah untuk mencari uang. Siap, jangan salahkan ibumu. Ibumu sangat sederhana. Tolong bujuk ibumu. Enggak, tidak, aku pergi dulu. Oke. Dah, Tante, selamat tinggal. Ibu, Tante, Tolong bantu ibuku. membersihkan pintu. Ada. Sini, sini. Silakan duduk. Silakan duduk, 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 duduk di kursi. Ya, Helen, jangan sampai terkena cipratan. tidak apa-apa. tidak apa-apa. Sini. Aku bantu membersihkannya. Tidak, tidak, tidak. Kamu pain? Tidak apa-apa. Aku yang akan melakukannya. Aku yang akan melakukannya. Apa yang harus aku lakukan? Tante. Untuk apa? Ini Pergi dan bersihkan pintu. makanannya. Pasti enak. Tante. Kamu bisa istirahat dulu. Tante. Pintunya akan segera bersih. Beri uang, kamu sangat ceroboh. Pergi dan rapikan meja. Kemudian kamu datang. Tante. Teknikmu sudah mencapai standar koki di Hotel Bintang 5. Ambil piring. Oke. Tante. Bisa tolong ambil piring yang lebih besar? Oke. Tante, piring besar. Boleh, taruh di sana. Ibu, hati-hati dengan tanganmu. Aku pergi dulu. Bawang, Jay. Bawang putih, bawang. Bawang jahe. Bawang. Cepat, cepat, jahe, bawang putih. Ayo, ayo, ayo. Hati-hati dengan tanganmu. Kalian berdua, Jangan lakukan itu. Sudah berapa lama kalian berdua? Saling mengenal? Lebih dari 8 bulan. bagaimana kalian bertemu?
Kami teman sekelas di kampus. Dan kami bertemu setiap hari. Jadi, di mana kamu bekerja sekarang? Tante, aku belum punya pekerjaan. Tapi aku akan mencari. Jangan aku akan merawat. Xiao Xiao dengan baik. Dia memintamu. Untuk memanggilnya seperti itu. Aku yang memberinya nama panggilan. Bukan. Tante, aku bersumpah. Aku benar-benar tidak berbohong. Aku benar-benar melakukannya. Aku benar-benar memberinya nama itu. Apa yang kamu suka dari Xiao Xiao? Dia punya banyak nama. Singkatnya, dia sangat luar biasa dalam segala hal. Mungkin kamu tidak tahu bahwa Xiao Xiao selalu mendapatkan beasiswa setiap tahun di sekolah. Profesor di sekolahnya merekomendasikannya untuk studi bahasa sana. Tapi Xiao Xiao langsung menolak. Bukan itu, luar biasa. Teman-teman di sekolahnya iri dan cemburu padanya. Dan dia masih perusahaan. Dia selalu dipuji oleh atasan. Selain itu, dia langsung mendanai kontrak untuk perusahaan begitu bergabung. Bukankah itu luar biasa? Dia sangat menonjol. Bagaimana kamu bisa mendukungnya jika tidak punya pekerjaan? Bibi, meskipun aku tidak punya pekerjaan sekarang, tapi aku rela berkorban untuk Xiao Xiao. Asalkan dia bahagia. Aku rela melakukan apa saja. Oak. Lanjutkan. Kalau begitu kamu tidak perlu membantu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan bantu. Kamu bisa memanggilku jika ada sesuatu. Bagus. Bagus. Ibumu punya sifat yang baik. Baunya sangat enak. Cepat ambil supitmu. Aku tidak sabar. Terima. Kasih, Bu. Panggil aku Bibi. Kasih, Bi. Tidak. Aku akan melakukannya sendiri. Jangan. Kamu. Paling suka sup ikan. Tidak. Ini sangat enak. Jangan. Kamu ingin makan sesuatu. Apa karena ini pertama kalinya aku di sini? Dan kamu malu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan memberitahumu. Dari mana kamu dapat 160.000 yuan? Apa kamu meminjam dari teman? Apa kamu punya teman yang begitu dermawan? Untuk meminjamkanmu uang sebanyak itu, Tidak. Ibu, apa yang ingin kamu katakan? kamu tahu apa yang ingin kukatakan. Siapa tahu seperti apa orang yang kamu temui Ketika kamu bertemu teman di tempat besar seperti Shanghai, Ibu. Makan sayur. Bibi, aku bisa. Benar-benar. Bersaksi untuk Xiao Xiao. siapa itu? Jangan-jangan itu rentenir. Lagi? Tidak. Dikira lagi. Polisi sudah menemukan mereka. Dan uangnya sudah dikembalikan. Mungkin itu teman Bibi. Siapa yang berbicara? dengan cara misterius, aku Pergi ke kantor polisi dan masih merasa tidak cukup. Aku tidak menangis sampai melihat peti mati. Kakak. Ipar, bukan kakak. Tidak bermaksud apa-apa. Aku dengar ada sesuatu yang terjadi di keluargamu. Aku ingin melihat kakak membantu. Bantuan seperti apa? kamu datang untuk melihat lelucon. Oh, ya kakak, jangan salah paham. Berhenti berpura-pura jadi orang baik. Aku benar-benar di sini untuk lihat. Aku Sheng, Biar aku kasih tahu. Kalau kamu masih punya hati nurani, kasih tahu aku di mana pria yang menabrak dan membunuh yang tua kita. sekarang, kamu bilang, Adik, perempuanku, aku benar-benar nggak tahu. Kalau Gimana? nggak ada apa, jangan keluar. Gimana aku masih ingat? Adik perempuanku. Adik mama. Tetap mama. Fire member channel. Perempuan. Pergi. Ini bukan adik. Perempuanku. bilang, Adik mama. Mama, Pertama-tama, aku dengar. Lalu aku datang untuk lihat kalau aku bisa bantu. Aku benar-benar ingin bantu.
Kedua, aku cuma orang yang jual mobil. Kuma test drive. Gimana aku tahu siapa dia? Gimana aku bisa cari dia? Gimana aku kenal dia? Di mana dia? Jangan khawatir, lihat aku. Kamu nggak tahu. Mama, jangan suka aku. Adek, Tolong pergi. Mama, ada di sini aku. tolong pergi. Jauh. Enggak. Kamu yang harus pergi. Oke, nengok. Kamu nggak tahu. Jampun. Nok. Ceritakan apa yang terjadi. Tante. Kamu baik-baik saja? Panggilku. Baik-baik saja. Bu, dia sudah pergi. Pergi? Pergi. Apa? Yang terjadi? Dari mana? Uang 160.000 yuan. Itu berasal. Aku meminjamnya dari teman. Dari mana kamu dapat? Teman yang kaya seperti itu? Jujur padaku. Apa kamu beli? Uang Zheng Jiangwu. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Dari mana asalnya? Jika aku benar-benar meminjamnya dari teman, masalahku sudah selesai, bukan? Dari mana? Teman yang kaya seperti itu. Berasal? Bu. Bilang, jangan pukul aku, jangan pukul. Maka, dan Xiao Xiao, Jika kamu Adalah? menantu keluarga yang kami, kamu akan mengejarnya dengan cepat. Yao ya Yao. Jangan lari. Jauh. Bu, Xiao Xiao, pergi ke sana dan lihat. Aku rasa. jangan cari dia. Hanya kamu nanya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku kembali sekarang? Jalan-jalan di tepi sungai. Oke. Jadi ayahmu adalah... Aku selalu berpikir. Dia sakit. Xiao Xiao. Kenapa? Kamu tidak memberitahuku lebih awal tentang ini? Aku mengerti. Ibumu tadi. Sangat emosional. Dia membuatku sangat ketakutan. Dan hampir menyakitimu. Aku sudah terbiasa. Ini sudah menjadi hal biasa. Apa? Setelah ayahku mendapat masalah, dia hanya ingin kapanpun dia memikirkan kejadian ini. Atau bertemu seseorang yang terkait dengannya, dia menjadi seperti ini. Dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Tapi, sepertinya ibumu sangat mencintai ayahmu. Tahukah kamu, ketika ibuku masih muda, dia adalah Zengdan paling terkenal. Di kelompok opera kungfu kabupaten ini, 2 drama paling terkenalnya bernama Kipas Bunga Persik dan Paviliun Peony. Mengadakan pertunjukan hiburan, pria, wanita, muda, dan tua di kabupaten akan meninggalkan pekerjaan mereka dan bergegas melihat penampilannya. Tapi ayahku hanya seorang tukang kayu baru di kelompok itu saat itu. Ibuku sangat terkenal saat itu. Tapi ayahku tidak dikenal. Jadi meskipun ayahku selalu mengagumi ibuku, di hatinya dia tidak bisa mengekspresikan cinta ini karena perbedaan status. Ibuku hanya berpikir bahwa ayahku adalah pria yang setia dan jujur dan tidak memikirkan hal lain. Karakter ayahku tidak pernah berjuang untuk dirinya sendiri. Dia menyukai seseorang dan merasa puas selama dia melihatnya hidup dengan baik setiap hari. Dengan kata lain, menurut momentum ibuku saat itu, dia merasa menikah dengan keluarga yang baik. Ayahku juga akan mendukungnya sepenuh hati. Berkah, tapi aku tidak menyangka semuanya berubah begitu cepat. Siapa yang akan menonton The Peony Pavilion? Ibuku selalu memainkan drama tradisional yang sama berulang-ulang. Dan penonton mulai bosan. Untuk menjual tiket rombongan, harus mulai berlatih drama yang lebih muda dan lebih hidup untuk memenuhi selera penonton. Ibuku menolak.
Dia ingin tetap mempertahankan tradisi. Tapi dia segera digantikan oleh beberapa aktor yang lebih muda. Mungkin itu kecelakaan, atau mungkin memang sudah takdir. Selama pertunjukan itu, cedera punggung lama ibuku tiba-tiba kambuh. Dan karir aktingnya berakhir di sana. Xing Fang, selama kamu mau, aku akan mendukungmu di masa depan. Ayahmu benar-benar orang yang luar biasa. Ketika ibumu berada di puncak karirnya, dia diam-diam menemaninya, tanpa mengganggunya. Ketika ibumu berada di titik terendah, dia tidak pernah meninggalkannya. Setelah mereka menikah, ayahku menggunakan uang yang dia hasilkan sedikit demi sedikit untuk membuka toko rakyat kelas dan sembako di kota kabupaten. Dia juga membuat ukiran kayu, jadi dia bikin ukiran kayu jadi kerjaan sampingan. Ibuku bantuin dia di toko. Aku lahir setahun setelah mereka nikah. Kita berkeluarga 3 orang. Meski hidup agak seret, kita hidup rukun. Cuma aku mau orang tuaku hidup susah. Aku mau bikin hidup mereka lebih baik lewat usahaku sendiri. Jadi aku tahu satu-satunya jalan keluar, yaitu ujian masuk kuliah. Nilainya 7, 2, 9, 4, 5, 0, 7, 2, 9. ada apa? Terima kasih. Banyak. Ada apa? Pak, cepetan bicara. Nilainya nggak bagus. Nggak mungkin. Aku kelebihan ngira. 403. Kok seru banget? Pak ngeselin. Emang tinggi, siau-siau. Terus aku bisa masuk Universitas Hua. Ayah. Kamu takut? Aku. Komen, aku. Selalu pengen masuk Universitas Hua. Kuliah di sekolah biasa sini. Juga oke. Ah. Jadi guru setelah lulus. Aku harus ke Shanghai, tapi Iya, tapi Shanghai bagus. Buat masa depan siau-siau. Kamu selalu bela dia. Bukan. Mama negak tega lepasing kamu. pergi. Kamu lepasnya aku pergi. Ini. Aku juga tidak tega melepasmu pergi. Tapi ayah mendukungmu. Karena kamu sudah memutuskan untuk pergi ke Shanghai, maka belajarlah dengan giat. Dan dapatkan nilai yang bagus. Lalu tunjukkan ke ibu. Dan ayah. Oke. Xiao. Anak ini sudah besar dan punya pilihan untuk tumbuh. Kamu tidak senang? Tapi pertumbuhan tidak berarti harus pergi sejauh itu. Tidak. Maka kalau tidak, aku punya sini. McCandla. Lanjutkan. Mereka masih memamerkan. Jadi mereka, aku lagi. Selamat. Manis sekali. Sudah. Kamu tanyakan dengan jelas? Bagaimana bisa? Pilihan pertama ditolak. Bukankah kita melebihi? Nilai masuk sebesar 11 poin. Dia bilang itu yang dikatakan sekolah. Situasi ini. Hasil yang bagus. Kita hampir Masuk. Tingkat 3. Laoyan, makan dulu. Aku tidak bisa makan lagi. Aku tidak mau makan lagi. Panggil Xiao.
Biarkan Xiao Xiao pergi dulu. Aku sama lo. Xiao Xiao. Apa yang kamu? Pai Karakan? Pergi ke dinas pendidikan untuk meminta penjelasan. Jangan pergi. Ayo pergi. Emang, di sini sebentar. Ayo main game di atas. Bukan. Pergi sendiri. Setelah aku selesai makan, Tolong bantu aku memeriksanya. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan hal ini. Pak Polisi, Anggota keluarga akan segera. tiba. Bolehkah aku bertemu? Dengan mereka, menurut pernyataan yang diberikan oleh beberapa saksi, di tempat kejadian, kami secara awal menentukan Bahwa, kecelakaan ini disebabkan oleh pihak lain yang menerobos lampu merah. dan mereka bertanggung jawab penuh. Mempertimbangkan emosi anggota keluarga, mereka mungkin akan lebih kesal. Setelah melihatmu, Jadi, menurutku kita harus menghindari. Hal itu sebisa mungkin. Ada petugas polisi. Di sana. dokter, di mana ayah anak itu? Pak Ketua, di mana? kami sudah berkali-kali mohon terima kasih saya. Kamu, apa yang kamu katakan? Ayah. 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 Hello, Naomi Liu, namaku Zheng Jiangwo. Aku benar-benar minta maaf. hal seperti ini terjadi. Jika kamu menyesal apapun, katakan saja. Padaku dan aku pasti akan memenuhi permintaanmu. Naomi Liu, Pertama-tama, kami ingin memberitahumu bahwa pengemudi mobil itu adalah Cheng Peng. Zheng Zhenguo, hanya seorang penumpang. di dalam mobil saat itu, Kedua, surat pengakuan tanggung jawab kecelakaan dari Departemen Polisi Lalu Lintas telah ditinjau. Itu karena suamimu menerobos lampu merah. yang menyebabkan Kecelakaan itu, pihak lain mengemudi dengan normal dan tidak minum alkohol. Dia tidak kabur. Setelah kecelakaan, kami segera memilih untuk membawa suamimu ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Oleh karena itu, kamu tidak bisa menuntut tanggung jawab hukum pihak lain, dan kami tidak bisa mengajukan kasus untukmu. Tentu saja, pihak lain juga mengatakan bahwa mereka bersedia memberimu Dukungan finansial. Aku tidak mau. Kompensasi. Aku mau hidupku kembali. Di mana Cheng Peng? Sekarang, dia menabrak dan membunuh suamiku. Nyawa biar nyawa. Aku tidak akan melepaskannya. Naomi Liu. Biarkan aku menjelaskan, karena pihak lain tidak melakukan kejahatan kecelakaan lalu lintas. Dan kamu tidak bisa menemuinya. Dalam situasi kita sekarang, dan aku pikir kamu Sedikit emosional sekarang, kami memiliki tanggung jawab dan kewajiban.
untuk memastikan tidak ada cedera sekunder yang terjadi. Benar? Kamu tidak peduli. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kemudian, ibuku memberitahu semua orang bahwa ayahku meninggal karena dia berusaha memberiku kesempatan untuk mendaftar ulang ke universitas. Media juga melaporkan masalah ini yang menarik perhatian dinas pendidikan. Sekolah mengambil kembali nilai ujian masuk perguruan tinggi dan berkas saya. Mereka memutuskan untuk saya dengan berkas saya, tempat pindah dari jurusan perdagangan internasional, tempat saya dikeluarkan, ke jurusan keuangan. Jadi, sebenarnya, kamu, aku, dan seharusnya berada di jurusan yang sama. Aku mengerti. Jadi ibumu akan menyalahkanmu. Dia berpikir, kalau kamu tidak bersikeras mendaftar ke universitas teknologi Shanghai, ayahmu. Dan aku seharusnya terus mengejar Zheng Jiangwo itu. Seharusnya, siapa pilihan yang memukul ayahmu sampai tewas? Dan di mana dia sekarang? Kita seharusnya menemukannya. Dan kemudian ibumu tidak akan menyalahkanmu. Jika dia ingin mengatakannya, dia sudah mengatakannya sejak lama. Dan aku tahu bahwa pria yang memukul ayahku sampai tewas adalah Cheng Peng. Dia hanya seorang kaki tangan. Akulah pelaku utamanya. Akulah yang membunuh ayahku. Wajar jika ibuku membenciku. Xiao Xiao, tolong jangan berpikir seperti itu. Kamu bukan? Siapa pelaku utamanya? Ibumu tidak akan membencimu. Kamu adalah putrinya. Selain menjadi ayahku, kekasih ibuku, aku membunuh kekasih ibuku. Bagaimana mungkin ibuku tidak membenciku? Jika aku hanya seorang yang lewat, ibuku pasti akan membenciku. Sebanyak dia membenci Zheng Jiangwo. Tapi aku adalah putrinya. Meskipun ibuku terlihat pemarah dan keras kepala, dia sebenarnya adalah rumput sutra. Ayahku membosankan dan jujur, tapi dia sebenarnya pohon besar yang dipanjat ibuku. Jika pohon itu hancur, tidak banyak artinya. Hidup rumput itu, ibuku. Pernah mencoba bunuh diri setelah kecelakaan ayahku. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia diselamatkan dan tinggal. Ini perawatan intensif, lebih dari seminggu. Hanya untuk membayar tagihan medis dan mempertahankan kehidupan kami harus menjual toko perangkat keras ayahku. Jadi, kamu seperti itu sejak saat itu. Tidak punya sumber penghasilan, kan? Ini sebenarnya aku bekerja selama 4 tahun di kampus. Setelah ibuku mencoba bunuh diri dan diselamatkan, dia
Jangan masuk dulu. Aku takut dia akan kesal melihatmu. Aku akan masuk dan memberitahunya. Tidak apa-apa. Sheng Jianguo menjejar. Dia, tapi dia lari. Lari. Kamu pergi begitu lama. Xiao-xiao dan aku berjalan di tepi sungai. Sebentar. Jujur saja. Apakah dia meminta Sheng Jianguo untuk 160.000 yuan? Itu. Bukan. Bibi, aku bersumpah padamu. Aku bersumpah dengan segala yang kumiliki. Uang ini pasti bukan milik Zheng Jianguo. Benarkah? Aku beritahu kamu ini. Bos Xiao Xiao adalah orang yang baik hati. Luar biasa. Dan dermawan. Dia juga berasal dari kampung halaman yang sama denganmu. Jadi dia suka sekali membantu orang sekampungnya yang berjuang bersamanya di Shanghai. Ada juga alasan bahwa dialah bos perusahaan besar. Jadi 160.000 yuannya setara dengan 16 yuan untuk kita orang biasa. Itulah alasannya. Aku akan memberitahumu apa yang ada di hatiku. Aku pikir aku pasti akan menemukan pekerjaan yang bagus. Nanti kamu dan Xiao Xiao tidak perlu khawatir lagi. Dan kamu tidak akan perlu meminjam uang dari orang lain lagi. Aku bisa melakukannya. Hati-hati saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan pergi dulu. Bibi, ini sangat cantik. Bagaimana kabar ibuku? Aku benar-benar hebat. Ibumu baik-baik saja. Aku memberitahu ibumu bahwa itu adalah bosmu yang sangat baik dan berhati, yang meminjamkanmu uang. Ibumu juga bisa mengukir kayu. Tentu saja tidak bisa. Itu sebabnya ayahku tidak ingin dia melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Ayahku bilang pada ibu, seperti tangan penyanyi opera. Sudah tidak adil jika dia melakukan dan memasak. Aku lihat ibumu sedang mengukir kayu di sana. Mungkin dia merindukan ayahmu. Aku akan pergi memasak. Oke. Aku akan membantumu. Apa yang disukai ibumu? Ayo kita masak untuknya. Bersama-sama. Ayo. Ayo.